Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy Arfiansah dalam acara Bincang Pengawasan. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat spesial kali ini, di edisi yang ke-80 Bincang Pengawasan, kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Beliau sekarang menjabat sebagai Kabalitbang dan Diklat Kementerian Agama. Sobat Ijen dimanapun berada, sebelum kita berbincang tentang Kabalitbang dan Diklat Kementerian Agama, teman-teman ini ingin lebih mengenal tentang Prof. Bisa dijelaskan biografi Prof itu lahir dari mana, terus asal dari mana, keluarganya, putra dan putrinya berapa, dan bisa dijelaskan karir sebelum menjabat sebagai Kabalitbang, Diklat dan Kementerian Agama ini, Prof. Langsung. Oh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kawan-kawan dari inspektorat yang datang ke kantor untuk menyapa saya dalam rangka bagian dari pengawasan gitu. Haruskah saya buka nih, Mas? Oh, silakan Mas. Saya buka ya. Nah, tadi diminta ya sebagaimana yang tadi sudah sudah disampaikan, nama saya semuanya sudah tahu lah. Kalau tidak tahu nama saya mungkin dosa ya. Saya lahir di Demak pada tahun 62 bulan Agustus pada tanggal 10 ya 10 Agustus 1962 begitu. Kemudian saya pindah ke Jepara. Nah, disitulah maka saya tumbuh dan berkembang sampai menyelesaikan pendidikan tingkat SMP. SMA saya pindah ke Kudus karena saya harus juga sekolah dan pulangnya ke pondok pesantren begitu, dan sampai lulus. Kemudian saya kuliah di IAIN Wali Songo di jurusan peradilan agama, bagian dari Fakultas Syariah di sana. Nah, dari situ kemudian saya melanjutkan perjalanan pendidikan saya ke Australia. Saya belajar di Tasmania University dalam bidang ilmu sosial dan mengambil spesialisasi dalam bidang penelitian saat itu. Kemudian S3 saya selesaikan di Universitas Diponegoro, program doktor ilmu hukum. Kemudian saya menambah ilmu-ilmu di tempat-tempat yang lain, ada di Wageningen University di Netherlands, kemudian di beberapa universitas di Amerika, sama seperti di Pepperdine di California, dan juga Arizona State University. Semua adalah dalam rangka membangun spesialisasi saya. Jadi spesialisasi saya adalah dalam bidang mediasi dan resolusi konflik, yang saat itu saya merasa di Indonesia itu belum banyak dan belum ada ahlinya saat itu, memang karena itu terutama karena kejadian-kejadian setelah Orde Baru tumbang saat itu, kemudian banyak sekali terjadi pertumpahan darah, sampai kemudian ada daerah-daerah tertentu yang ingin memisahkan dari Indonesia. Dan karena itulah maka saya ingin memperdalam bagaimana sih bisa menyelesaikan konflik itu tanpa menimbulkan konflik yang lebih dalam lagi. Karena saya juga merasa prihatin karena juga sebenarnya itu ilmu itu bisa diaplikasikan dalam bidang konflik-konflik yang lain. Karena selama ini kalau kita itu menurut saya, dalam pandangan saya itu sudah terkooptasi dengan pemahaman hukum yang salah. Karena seolah-olah kalau hukum itu mestinya larinya ke pengadilan. Nah, hukum itu kan seharusnya itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan persoalan. Jadi tanpa ke pengadilan pun kalau misalnya bisa menyelesaikan persoalan itu menjadi lebih baik. Nah, hanya saja kalau selama ini konflik selalu saja diselesaikan di pengadilan, dan kita tahu kalau konflik itu diselesaikan di pengadilan itu lama sekali. Oh iya, benar. Karena itulah maka kasusnya selalu menumpuk, dan kasus-kasus dalam perkara perdata pun dan juga dalam hal keluarga itu bisa tahunan tidak selesai-selesai. Makanya saya ingin mengembangkan sebuah mekanisme penyelesaian konflik
Ya gampangnya begini, pagi masuk ke kantor saya gitu, sorenya sudah bersalaman. Itu yang saya lakukan. Iya, baik banget. Dan karena itulah maka banyak tulisan saya dalam bidang itu. Dan saya karena terlalu asik dengan itu, maka proyek-proyek saya pun yang saya inisiasi itu dalam bidang itu. Saya menyekolahkan banyak dosen-dosen muda di Indonesia gratis pakai uang saya untuk ke Eropa. Dalam bidang resolusi konflik dan mediasi sendiri, meskipun saya sendiri gagal menjadi profesor dalam bidang mediasi dan resolusi konflik, karena seluruh karya yang saya submit saat itu ditolak karena belum ada yang menguji katanya. Dan karena belum ada yang menguji, maka saya disarankan untuk kembali lagi aja lah ke bidang ilmunya bidang ilmu hukum begitu. Karena itulah maka saya menjadi profesor ilmu hukum. Spesialis hukum. Ya, profesor ilmu hukum. Meskipun sebenarnya resolusi konflik dan mediasi itu ya bagian dari hukum juga. Tapi karena tidak ada yang menguji di Indonesia, kemudian daripada nanti malah berlama-lama, ya sudah, saya ajukan saja dalam bidang ilmu hukum, meskipun itu juga tidak kemudian mematikan spesialisasi saya. Dan saya karena spesialisasi itulah maka saya bikin banyak center di IAIN Ambon, itu representasi dari konflik antar agama. Saya buat center di sana. Di Aceh, saya titipkan di UIN Aceh, itu mendirikan resolusi konflik juga. Itu representasi dari konflik pemerintahan kan di sana. Kemudian yang saya juga bikin center juga di IAIN Pontianak, itu representasi dari konflik antar suku bangsa. Kemudian di UIN Malang, itu juga terutama masalah-masalah konflik yang masuk ke pengadilan. Nah, kantor saya sendiri di UIN Semarang saat itu, saya membuat Wali Songo Mediation Center di sana. Dan banyak sekali pekerjaan saya. Itulah mengapa saya banyak sekali. Kemudian kalau ditanya soal saya itu berangkat dari karir saya ini berangkat dari mana, ya itu kegiatan saya dalam bidang resolusi konflik dan mediasi. Dan saya rasa banyak sekali mahasiswa saya yang sekarang sudah sukses, terutama mereka yang berpraktek di pengadilan itu. Banyak sekali itu, Mas. Cukup menarik nih Sobat Ijen dimanapun berada. Pengalaman beliau dari santri, boleh dibilang dari ternyata santri, pernah menyantri, kemudian yang cukup menarik ini kegiatan apa saja, atau selain di kegiatan di rumah, atau kegiatan selain jadi Kabalitbang ini? Selain dari Kabalitbang, saat sekarang ini saya memang sangat membatasi diri. Sebelumnya, ya setelah jadi Kabalitbang, saya masih ngajar di UIN NTB, saya di Mataram, saya masih ngajar di Semarang, saya masih ngajar juga di IAIN Cirebon, dan juga menjadi penguji eksternal di beberapa universitas yang lain. Itulah kegiatan. Tapi saat sekarang ini sangat saya batasi karena situasinya seperti ini. Bahkan saya sebenarnya, saya menjadi kepala badan dan litbang ini sepertinya tidak sengaja begitu, Mas. Jadi saya sempat mengundurkan diri jadi eselon 2, waktu itu saya kepala biro hukum kan. Nah, itu sempat mengundurkan diri, dan seharusnya saat sekarang ini saya ada di Afrika. Jadi saya melihat pada saat saya kepala biro hukum dan kerjasama luar negeri, kan saya memberikan beasiswa banyak sekali kepada orang-orang Afrika. Mereka belajar di IAIN, di UIN, banyak sekali di sini. Nah, rupanya mahasiswa-mahasiswa itu belajar di sini tidak hanya belajar di fakultas, tetapi bagaimana orang Indonesia itu hidup. Nah, itu. Nah, salah satu yang mereka pelajari ternyata ini sangat menarik bagi saya, bahwa orang Indonesia itu ternyata makan singkong. Di Afrika singkong nggak dimakan manusia, dimakan hewan piaraan di sana itu seperti kambing seperti itu. Nah, jadi mereka belajar itu. Nah, padahal 60% produksi singkong dunia itu kan berasal dari Afrika. Maka saya berpikir, saya ini kan suka menciptakan proyek sesungguhnya. Kalau begitu, bagaimana kalau saya itu menciptakan proyek ketahanan pangan yang berawal dari singkong ini?
Di Indonesia itu sudah ditemukan teknologi merubah tepung singkong menjadi tepung yang sekualitas tepung terigu. Nah di Afrika orang makan itu tepung terigu. Karena itulah maka orang Indonesia berbondong-bondong ke sana itu jualan Indomie karena itu terigu dan kaya-kaya mereka. Nah saya berkeinginan bagaimana saya mengajari mereka untuk merubah menjadi tepung singkong menjadi tepung terigu. Karena apa? Mahasiswa yang dulu pernah saya kasih beasiswa di Indonesia akhir 2017 kirim WA ke saya, Prof, terima kasih pelajaran yang diberikan kepada saya selama ini dan saya sudah mulai menggoreng singkong dan saya masukkan ke hotel-hotel. Iya. Singkong itu mulai dimakan manusia pada tahun 2017 di sana. Baru berarti Prof. Baru 2017. Iya, dan karena itu maka saya ingin mengakselerasi itu ketimbang mereka setiap hari berkelahi. Kan orang Afrika suka sekali berkelahi kalau tidak menjatuhkan pemerintah, ya mencegat kapal-kapal yang lewat. Begitu itu kan persoalan persoalan perut sesungguhnya. Nah karena itulah maka saya bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Itulah cara saya berdakwah begitu. Amin. Kalau bisa saya lakukan dengan bagus, saya akan membuat orang itu sibuk bekerja ketimbang sibuk berkelahi. Saya presentasi di Cambridge dan juga di Oxford pada saat itu, saya katakan pada mereka bahwa Anda semua itu punya dosa besar pada Afrika yang selama ini telah menjajah dan sebagainya, karena itulah saatnya untuk mengembalikan pada mereka. Dan itu berhasil, tapi ternyata saya tidak jadi melaksanakan itu karena COVID ini. Maka saya kemudian tidak jadi melaksanakan, sampai kapan saya tidak tahu, karena di sana juga khawatir gitu, makanya saya kemudian tiba-tiba mendaftar di sini dan diterima di sini. Alhamdulillah berarti. Itu. Memang ditakdirkan untuk memimpin Balai Diklat. Itu pun saya sebenarnya dulu juga sudah dibaca oleh salah seorang ketika saya akan mau mengundurkan diri dan alasannya saya mau mendaftar untuk jadi rektor di Semarang. Salah satu pengujinya itu saat itu yang mewawancarai langsung belum tanya apa-apa begini, saya tidak setuju kalau Prof. Gunario itu harus mendaftar di sana. Anda itu lebih dibutuhkan di Jakarta, malah kelayakan ke Semarang katanya begitu. Ternyata nggak diterima juga. Itu Mas. Iya baik. Selanjutnya ini tentang kami penasaran tentang hobi dan makan favorit ini Prof. Iya ini menarik ini. Kalau hobi itu sejak dulu memang saya suka ya. Olahraga itu yang hobi saya. Sepak bola atau? Enggak, saya dulu pernah jadi atlet voli bayar. Atlet ternyata beliau ini. Saya waktu masih masih mahasiswa lah begitu. Kemudian saya pernah juara nasional atletik lompat tinggi misalnya 8 berarti pernah juara nasional? Iya. 82 itu lompatan saya 170 saat itu. Yang juara nasional 175 saya juara 2. Saya juga atlet bela diri karate saat itu. Harus takut saya berarti ini. Itu yang semacam itu. Dan itu kan dulu, tapi bagaimanapun juga itu juga masih mewarnai saya kegiatan saya sehari-hari ya, untuk olahraga, untuk ya kesehatan karena usia kan itu. Nah soal makanan ya tentu saja ya makanan-makanan yang mendukung kesehatan gitu. Jadi saya itu selalu mengatakan ya karena undang-undang jaminan produk halal kan sebagian besarnya saya membuat itu. Saya selalu memberikan motivasi pada orang untuk bersyukur, misalnya syukurnya itu syukur kesehatan, ya jangan hanya mengatakan ya Allah terima kasih engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, itu kuno bagi saya. Tidak cukup, harus dikembangkan menjadi seorang yang syakir. Seorang syakir itu adalah seluruh nafas dan geraknya itu adalah perwujudan dari rasa syukur. Caranya seperti apa? Yaitu kalau Anda diberi kesehatan misalnya, maka syukurnya adalah makan makanan yang sehat, tidak sekedar sehat, halalan wa thayyiban, kan begitu. Baik. Ya kan, jangan makan lemak itu ya bisa dimakan enak memang, tetapi itu membuat Anda menjadi mudah sakit, kan begitu. Itu. Kemudian mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Kemudian selain itu juga misalnya banyak olahraga, itu cara bersyukur yang benar menurut saya. Tidak usah banyak kata-kata, yang penting banyak amaliyahnya, amaliyah rasa bersyukur. Nah makanya saya makanan itu sejauh itu adalah sehat. Saya dan halalan wa thayyiban itu saya akan makan, dan saya makan itu tidak pakai ini. Saya selalu makan itu selalu pakai ini saya. Itu caranya. Jadi jangan terlalu
memakai perasaan. Sebab kalau kata terlalu memakai perasaan, maka kita yang tidak suka masakan oblok-oblok akan selalu berpikir oblok-oblok. Masakan Jawa kan tahu kan oblok-oblok semacam itu. Kalau hamburger misalnya, karena itu hebat di kota-kota kemudian merasa hebat, itu hanya perasaan sesungguhnya. Tapi pikirlah itu sehat atau tidak. Maka ketika Anda makan dengan pertimbangan kesehatan, dimanapun Anda berada, Anda akan mempertahankan kesehatan Anda. Tetapi kalau Anda tidak bisa hanya makan berdasarkan perasaan, lihat nanti kalau Anda pergi ke Eropa misalnya, semuanya minum kopi pahit dan akhirnya pulang itu kurus. Itu karena nggak pakai pikiran, logika gitu. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Dan saya tahu bahwa namanya enak dan tidak enak itu kan ada di perasaan. Tergantung definisi kita yang mendefinisikan itu. Coba Anda saya kasih makan misalnya hamburger. Ham itu kan artinya apa? Babi kan. Nah, saya kasih makan hamburger pasti kan tidak enak. Padahal sesungguhnya itu bukan hamburger itu, memang sekarang sudah berubah. Ada chicken burger, ada beef burger, macam-macam di sana. Salad burger juga ada sayuran gitu. Iya, dan bahkan kalau dalam situasi tertentu, maka Anda wajib loh itu memakan makanan yang babi itu meskipun haram kan begitu. Hifdzun nafs itu lebih penting. Karena itu maka di sini juga melaksanakan penelitian bagaimana itu mengkonsumsi vaksin kan. Itu antara kebutuhan darurat dan tidak darurat begitu. Nah, Sobat Ijen di mana berada, sebelum kita membahas tentang apa itu Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, jangan lupa acara ini akan tayang dan pasti tayang di channel YouTube Ijen Kemenak pada setiap Selasa dan Jumat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Selanjutnya, Prof, kita membahas tentang Balitbang dan Diklat ini. Nah, apa sih tugas dan fungsi sebagai Kabalitbang dan Diklat? Kalau tugas itu bisa terrefleksi dari namanya, ya, yaitu melaksanakan penelitian, melaksanakan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Itu adalah tugasnya. Sedangkan fungsinya itu ya penyusunan kebijakan dalam hal penelitian, dalam hal rencana program penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan seterusnya itu. Kemudian juga pelaksanaan penelitian, pengembangan, pelatihan di bidang agama dan keagamaan atau keberagamaan. Kemudian pemantauan, juga evaluasi pelaksanaan penelitian dan seterusnya itu adalah fungsi-fungsi itu. Hanya sekarang ini yang saya tekankan adalah kita ini sudah terlalu lama melaksanakan penelitian tapi tidak melaksanakan pengembangan. Inilah yang saya kritik, juga yang saya kritik ini tidak hanya kepada kita tetapi juga unit-unit eselon 1 yang lainnya. Kalau membuat program kan kebijakan kan ya berdasarkan metode 7 turunan atau apa ya, dari dulu sama begitu. Seharusnya itu harusnya didasarkan pada hasil-hasil penelitian begitu loh, tentang kebutuhan real di masyarakat, termasuk diantaranya program-program yang sudah ada itu harus dilakukan evaluasi dan juga pengembangan. Nah, saat sekarang inilah maka peneliti-peneliti saya ini saat sekarang ini banyak yang tidak bisa tidur karena saya tuntut untuk bisa melakukan pengembangan. Anda tidak boleh dibayar hanya untuk melaksanakan penelitian saja, namanya penelitian dan pengembangan kok, penelitian saja yang dilaksanakan. Nah, pengembangan itu apa? Macam-macam di sana. Jadikan itu hasil-hasil penelitian yang gede-gede itu di perpustakaan supaya bisa diakses majelis taklim, bisa diakses secara kecil. Meskipun hasilnya itu seperti film Upin Ipin yang semacam itu kan hasil dari pengembangan sesungguhnya yang bisa akhirnya membentuk perilaku masyarakat. Dan karena itulah karakter harus dibangun dari hasil-hasil penelitian yang semacam itu. Nah, sekarang orang sedang banyak yang tidak bisa tidur ini saya kembangkan seperti apa ya sebenarnya. Harus begitu. Sebab kalau tidak maka ya besok akan keluar ada BRIN yang baru itu kan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena apa? Ya inovasi selama ini kan dalam bidang itu pengembangan belum banyak disentuh. Akhirnya apa? Ya penelitian untuk penelitian sendiri. Padahal penelitian itu dan pengembangan itu adalah untuk mengembangkan organisasi. Saya sampaikan juga kalau perlu Inspektorat Jenderal teliti itu bagaimana cara memeriksa, cara dan sebagainya. Hasilnya seperti apa, kasihkan kepada inspektorat supaya ada perbaikan atau apa perubahan seperti itu. Kan selama ini saya memainkan banyak juga ditanya oleh kawan-kawan waktu saya di Biro Hukum. Dalam kasus-kasus tertentu biasa larinya ke saya. Itu.
selama ini. Selanjutnya tentang bagaimana kebijakan program kerja moderasi beragama dan program pencegahan KKN di Iya. Balitbang ini, Prof. Jadi kalau program kerja sebagaimana yang saya singgung tadi, itu penelitian tetap jalan, tetapi pengembangan harus mulai dilakukan. Itu pengembangan, termasuk ini yang penelitian dan pengembangan, tetapi yang pendidikan dan pelatihan juga harus selalu update. Dan ini makanya banyak juga Widya Iswara yang ada di tempat saya juga ya merasa tertantang juga kalau Anda tidak mau mengupdate ilmu dan pengetahuan Anda, jangan-jangan yang Anda didik itu jauh lebih tahu daripada Anda. Itu makanya Anda semua harus itu. Makanya inilah program-program kerja yang membutuhkan pengembangan ke depan itu. Nah, kemudian moderasi beragama ini kan menjadi program pemerintah secara umum ya, tidak hanya Kementerian Agama. Itu semuanya memiliki tanggung jawab bersama, apalagi nilai indeks kerukunan ini turun tahun kemarin, maka ini harus diupayakan bersama-sama, dan itu kita memiliki posisi yang strategis. Karena apa? Karena kita ini punya tanggung jawab untuk melakukan diklat kepada ASN, Kementerian Agama seluruh Indonesia, dan tidak hanya ASN tetapi juga masyarakat. Karena itulah maka di dalam pelatihan apapun itu yang meskipun tidak ada hubungannya dengan persoalan agama, ini harus diselipkan. Jadi ini harus diselipkan. Itu biasanya dalam mata ajar yang namanya pembangunan bidang agama dan keberagamaan, karena pemerintah ini sesungguhnya telah melaksanakan pembangunan bidang agama, ya, dan ya tempat-tempat ibadah kan dibangun sedemikian rupa banyak sekali, dan pemerintah juga telah memfasilitasi pelaksanaan ibadah supaya menjadi lebih nyaman, lebih enak dan sebagainya. Gimana caranya? Banyak undang-undang yang sudah dibuat, undang-undang haji ya, kebetulan saya yang bikin itu yang terbaru. Kemudian ada undang-undang jaminan produk halal, ada undang-undang wakaf, semuanya itu adalah untuk memfasilitasi semua, untuk menciptakan kesalahan-kesalahan individu di dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah kesalahan yang telah dibangun, yaitu kesalahan individual itu, seberapa jauh terrefleksi dalam kesalahan sosialnya. Ini menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab. Nah, disinilah maka kami harus bisa mengupayakan bagaimana menciptakan kesalahan sosial. Moderasi beragama itu kan intinya kesalahan sosial. Iya. Itu. Nah, jadi jangan berharap kalau Anda itu rajin sholat, rajin puasa, kemudian melaksanakan umroh ratusan kali, haji berkali-kali, belum tentu itu Anda memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Saya sering sampaikan itu, coba lihat itu orang-orang kemarin yang meledakkan bom di Makassar itu, apa nggak pernah sholat? Pasti nggak sholat. Sampai seperti itu, sholat, puasa, rajin dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk mengembangkan kesalahan individu. Tapi ketika kesalahan sosial yang lain lagi, ternyata mudah sekali membunuh orang lain kan? Iya, benar. Ini loh, jadi kesalahan individual itu belum tentu terrefleksi menjadi kesalahan sosial. Ini pertanyaan kita sesungguhnya. Nah, kita harus berupaya semaksimal mungkin di tengah-tengah fasilitas yang luar biasa untuk menciptakan kesalahan-kesalahan individu itu, lalu bagaimana mentransfer ini menjadi kesalahan sosial. Ini yang pertanyaan yang menurut saya ini sangat strategis untuk diupayakan bersama-sama. Karena itulah maka saya instruksikan kepada seluruh Widya Iswara, tekanannya adalah moderasi beragama itu adalah kesalahan sosial, bukan pada moderasi agama. Harus dibedakan moderasi agama. Dan moderasi agama sudah kita tolak, dan itu memang tidak benar. Yang ada adalah moderasi beragama, bagaimana melaksanakan agama di tengah-tengah pluralisme, di tengah-tengah menghargai prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip keteraturan dan seterusnya dan seterusnya. Itu intinya itu. Dan untuk itu maka ada banyak buku yang sudah terbit dari kami. Kemudian naskah buku khotbah juga ada. Konsep utamanya itu adalah moderasi beragama. Buku sakunya juga ada. Jadi nanti kalau misalnya kita naik mobil, misalnya dibuka-buka, masukkan lagi, itu ada juga di sana. Kami juga rajin berbicara di radio, persoalan radio dan televisi kan persoalan moderasi beragama, itu banyak sekali. Nah, sedangkan dalam pencegahan KKN kebetulan kami tidak memiliki program bantuan sosial. Biasanya KKN itu
ribetnya itu ketika ada bantuan sosial Oh itu di sana itu pengalaman saya kok, pengalaman saya. Nah, jadi memang secara umum kita tidak bisa menghilangkan KKN secara keseluruhan. Ya, banyak juga misalnya ini kritik saya saja, saya sampaikan misalnya kadang-kadang orang itu bisa naik pangkat itu lebih sering karena KKN bukan karena prestasi, itu kan masih ada diakui itu, tidak hanya di sini. Nah, itulah yang sering saya kritik, dan saya dalam kapasitas saya sebagai Kepala Litbang itu tentu saja selalu saya ingatkan kemanapun saya ke daerah, jangan sampai KKN itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka itu berarti Anda akan memasuki masa depan yang tidak baik. Ini di Kementerian Agama, termasuk diantaranya adalah kita harus mensponsori keterbukaan penggunaan keuangan dan juga keterbukaan dalam program-program dan sebagainya. Jadi ini pencegahan KKN ini inherent, dan ini juga menggunakan immersion method. Immersion method itu adalah metode mencelupkan diri. Jadi tidak secara sengaja, misalnya kayak aku perempuan apa itu anti korupsi, itu bukan immersion method itu menurut saya. Immersion method itu dimanapun ketika saya makan, maka di situ harus saya selipkan upaya-upaya pencegahan KKN. Ketika saya ngajar, saya metode pencelupan itu jauh lebih penting, dan saya diantaranya ya ketika terutama lama di biro hukum itu ya banyak menjadi mitra dari inspektorat supaya orang itu tidak bisa melaksanakan KKN, dan saya banyak menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Kementerian Agama itu, Mas. Selanjutnya, Prof, sekarang kan masa Ramadan dan COVID untuk puasa yang tahun kedua di masa COVID. Nah, kita meminta saran dari Prof, apa yang harus kita terapkan itu. Iya, jadi kita semua harus konsisten ya bahwa menjaga kesehatan itu merupakan bagian dari ahkamul khamsah, itu adalah kewajiban. Karena itulah maka harus didahulukan. Maka saya mendukung pelarangan mudik semacam ini. Saya itu justru yang saya khawatirkan dari hati nurani saya itu adalah jika misalnya pelaksanaan keagamaan itu tidak bisa diatur, itu karena kita itu di Indonesia beragama terus terang saja menurut penilaian saya kan belum dewasa, ya, sehingga lebih mendahulukan emosi itu dalam beragama. Jadi contohnya misalnya seperti ini, ada orang yang mengatakan mengaku dirinya Nabi yang ke-26, seperti itu, kemudian semuanya emosi dan sebagainya, harus ditangkap dan sebagainya. Kalau saya ngapain sih? Biarkan aja, nanti kan bibirnya jontor sendirian gitu. Kalau saya seperti itu, nggak penting, padahal nggak penting. Nggak penting menurut saya, biar aja, asal Anda tidak percaya gitu aja. Yang penting itu Anda tidak percaya gitu loh. Jadi jangan kemudian ini menjadi urusan yang menyibukkan, dan akhirnya apa? Banyak uang negara hanya untuk menyelesaikan itu kan. Daripada untuk ngurusi orang itu seperti itu, pakai aja untuk pembangunan yang lain. Nggak usah percaya omongan-omongan yang semacam itu. Itu yang saya katakan bahwa keberagamaan kita itu masih belum dewasa, itu yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan saat sekarang ini, di mana Ramadan, kemudian di situ ada COVID, ini menyadarkan kita semua bahwa kita itu harus bisa melaksanakan semua ini dengan dewasa, dan kita harus patuh terhadap seruan-seruan. Kalau memang seruan-seruan itu memang menuju ke kebaikan dan kesehatan, mengapa tidak kita lakukan? Saya tidak memakai masker karena kan jarak kita cukup jauh dan sebagainya. Itu harus sudah dihitung. Kemudian di dalam menjaga kesehatan kita harus mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Itu harus diperhatikan lah. Itu semua ada dalam rangka hifdzun nas. Ketika Anda menjaga kehidupan Anda, sesungguhnya Anda menjaga kehidupan kawan-kawan Anda. Ini menurut saya, dan mudah-mudahan dari hari ke hari ya kualitas kita dalam berpuasa semakin hari semakin baik. Gitu. Berkait yang menarik tadi, ada
tentang menyikapi video tentang mengaku bahwa Nabi ke-26 tadi. Menurut saran dari Prof ini menyikapi atau menghindari ujaran kebencian, hoak atau saling caci memaki di media sosial itu bagaimana, Prof? Iya, saya juga mengakui bahwa kita itu di dalam bermedsos belum dewasa. Ya, masih immature, masih kekanak-kanakan. Itu bisa saja dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Itu harus saya akui, dan nyatanya kan kita memang paling tidak sopan seluruh dunia. Paling tidak sopan. Dikit saja ngamuk kan yang semacam itu. Nah, saya minta supaya kita semua ya saling semakin menyadari dan semakin pintar menyaring mana berita yang benar, mana yang provokasi, mana yang sebenarnya jualan dan seterusnya. Itu kita harus hati-hati. Contoh misalnya seperti ini, misalnya tenggelamnya submarin atau kapal selam kita beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada yang jualan, yang sesuai jualan itu bahwa kapal ini ditembak misalnya kena udara Perancis yang semuanya itu kan sebenarnya mencari duit. Ketika Anda membuka klik di situ, membaca yang memuat di situ, semakin banyak akan mendapatkan uang dari itu, dari YouTube. Kok orang kok nggak mikir gitu loh? Orang kok nggak mikir ini sebenarnya mereka itu jualan, dan bahkan banyak sekali yang judulnya itu nggak sesuai dengan isinya, dan itu kebohongan. Judulnya aneh gitu kira-kira. Iya, kebohongan. Sesuai. Iya. Dan inilah mengapa saya katakan kita memang belum dewasa dalam hal ini, termasuk diantara belum dewasa dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, juga beragama. Nah, itu juga karena itu maka seluruh upaya kita menurut saya yang harus menjadikan kita ini semakin dewasa. Sebenarnya banyak kritik yang bisa saya sampaikan, tapi nggak bagus kalau saya sampaikan di sini. Tetapi harapan saya adalah itu. Kalau saya melihat misalnya, coba Anda lihat misalnya, kalau dulu saya sebagai dosen itu menulis artikel misalnya di koran, maka sebelum dimuat editornya pasti membaca dulu ini sesuai dengan topik kita hari ini atau tidak, misalnya seperti itu, dan sebagainya, baru dimuat. Saat sekarang Anda sedang duduk atau jongkok di toilet saja sambil takut-takut yang semacam itu, langsung dimuat langsung. Jadi liberalisasi saat sekarang ini itu luar biasa, liberalisasi itu. Nah, dalam liberalisasi ini tidak bisa dikontrol oleh pemerintah atau siapapun. Makanya siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Dan itu hanya bisa disampaikan, kalau menurut saya lebih baik disampaikan dengan cara mencelup itu tadi. Apapun yang kita lakukan, maka sisipkan pesan-pesan kehati-hatian dalam hal ini. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah untuk memaki orang lain, menfitnah orang lain. Dan itu banyak sekali di sekeliling kita, dan itu merupakan ketidakdewasaan kita dalam bermedsos, termasuk kedewasaan dalam beragama, ketidakdewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun kalau kita itu suka dipuji gitu, wah mesti ratingnya naik kan? Tapi kalau disinggung sedikit, nggak ada ratingnya, mesti kesini semuanya. Semacam itu, Mas. Nah, ini yang terakhir, Prof. Kita sebagai kami seluruhnya minta pesan-pesan dari Profesor dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, saya sarankan kita banyak belajar ya. Cobalah lihat apa yang telah dan sedang dilakukan oleh kalau dulu dilakukan oleh para founding fathers kita. Ini coba membaca, kalau saya sering membandingkan dengan negara yang lain, mengapa Arab itu yang bahasanya sama, pakaiannya juga sama, dan budayanya kurang lebih sama, mengapa mereka itu saling bunuh satu sama lain? Oh, iya benar. Iya kan? Sampai hari ini belum selesai, khususnya masalah hubungan antara agama dan kebangsaan. Di Indonesia itu sudah selesai, hubbul watan minal iman loh itu. Nah, sekarang mengapa kita mencoba untuk berguru orang yang gagal? Iya kan?
Benar. Berguru kepada masyarakat yang gagal. Saya beberapa bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya itu di Qatar, itu saya membelanjakan uang yang saya miliki itu dari Saudi Arabia. Nggak bisa loh, Mas. Nggak bisa. Dan begitu sebaliknya. Dan mereka kan saling mengancam. Padahal penguasa Qatar itu adiknya penguasa itu. Padahal saudara kakak beradik. Saudara kakak beradik. Itulah mengapa saya katakan saya tidak percaya tentang agama begitu saja, karena agama sering dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Contoh misalnya seperti ini. Saya juga syukur ya bahwa Hizbut Tahrir di Indonesia itu dilarang, FPI di Indonesia itu dilarang. Karena sesungguhnya tidak ada negara agama. Yang ada itu adalah negara mazhab. Kalau Anda punya Tuhan sama dengan Tuhan orang Saudi misalnya, nabinya sama, Qurannya, kitab sucinya juga sama, dan seterusnya. Kalau Anda tidak Wahabi, apa hidup nyaman bisa hidup di sana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Anda sendiri yang jawab ya, itu. Kalau Anda punya Tuhan yang sama, punya syariat yang sama dan sebagainya, kalau Anda itu bukan orang di Iran itu Syiah, apa bisa hidup nyaman di sana? Ya, belum tentu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan itu, di Syria itu pemerintahnya juga dituduh-tuduh Syiah dan juga dituduh-tuduh kriminalisasi ulama, sama seperti yang dilakukan di Indonesia. Ketika mereka itu berperang, siapa yang menikmati peperangan itu? Orang lain, bukan masyarakat, bukan rakyatnya. Sama-sama hancur negara. Sama-sama hancur, karena apa? Orang lain akan mencoba untuk mendukung satu pihak, tapi ketika betul menang, apakah nanti tidak akan? Tidak ada sesuatu yang gratis. Itulah yang terjadi. Maka mari kita itu belajar, jangan sampai mudah kita menggunakan agama untuk menghancurkan. Baik. Itu. Dan kita sudah cukup menyaksikan kan atas nama agama untuk menghancurkan bangsa ini. Nah, sayangnya di Indonesia itu juga didorong untuk menumbuhkan agama dan keberagamaan. Ya kan memang begitu. Siapapun pemerintahnya itu harus melaksanakan itu karena itu kewajiban konstitusional. Nah, karena itulah maka pemerintah punya tugas yang lebih berat lagi dalam hal yang semacam ini. Itu harus hati-hati. Di Indonesia boleh beragama apapun di Indonesia itu berbeda dari negara-negara yang lain. Coba kalau Anda di Brunei misalnya, kalau Anda tidak mengikuti mazhab Syafi'iyah, kira-kira nyaman atau tidak? Atau di Maroko kalau tidak mengikuti Malikiyah, kira-kira seperti apa? Di tempat lainnya, di sini itu kita makanya saya selalu mengajak kita bersyukur bahwa para nenek moyang kita itu ya memberikan warisan kepada kita ribuan pulau, ribuan bahasa, tapi kita masih menjadi satu. Barang siapa orang yang tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita berupa kebesaran negeri ini, maka tunggulah kenikmatan itu akan ditarik kembali oleh pemilik kenikmatan, yaitu Tuhan. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid, yang semacam itu. Maka kalau itu sudah ditarik, lihat Indonesia akan hancur sehancur-hancurnya. Ini yang tidak kita inginkan. Indonesia itu besar loh, Mas. Anda itu kalau terbang dari timur ke barat 9 jam loh. Itu kalau kita tarik ke sana, itu sampai Jeddah. Kalau kita tarik ke sini, itu Jakarta, Tokyo. Dan itu masih dalam kerangka Indonesia. Tapi kalau saya hidup lama di di Eropa, itu kalau saya naik bus dari pagi sampai sore itu sudah mendapatkan banyak negara. Iya, saya pernah buktikan itu sekali. Saya mendarat di Milan, Italia, kemudian saya nyebrang ke Switzerland, di Swiss kan. Kemudian saya menyeberang ke Paris, menyeberang ke Belgia, dan maghrib itu sampai di Amsterdam, di Belanda. Padahal saya itu sambil jalan-jalan loh, tidak jalan terus sambil jalan-jalan. Nah, mereka itu negara-negara kecil dan tidak mampu mengelola perbedaan. Hanya karena perbedaan bahasa, mereka pecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil Eropa itu. Tapi setelah pecah-pecah menjadi negeri kecil, mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Menyatukan mata uang mereka menjadi mata uang euro. Sekarang Indonesia sudah besar sekali, mata uangnya masih tunggal. Syukur itu. Harus bersyukur besar, sangat. Kalau tidak bersyukur, hancur negeri ini. Caranya bersyukur seperti apa? Ya mari kita kembangkan moderasi beragama, moderasi berpolitik. Jangan merasa dirinya paling benar sendiri, yang lainnya itu masuk
neraka dan sebagainya. Lalu berguru kok kepada mereka yang gagal, kan aneh. Berguru, kok mereka sendiri ingin berguru dari kita. Iya, benar-benar. Aneh itu. Nah, inilah pesan saya kepada seluruh masyarakat. Marilah kita melihat pengalaman-pengalaman orang lain dan kemudian kita praktekkan di sini. Jangan mengadopsi di sana untuk kita hancurkan di sini. Itu pesan saya. Terima kasih Prof. Sama-sama. Atas waktunya dan nasihatnya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Sobat Ijen dimanapun berada, kita tutup bincang pengawasan di kesempatan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.